atau hari Rabu saja menyelenggarakan BIMWIN secara mandiri. BIMWIN mandiri itu BIMWIN yang dilaksanakan pesertanya tidak ada kuota. Boleh 2 pasang, boleh 3 pasang, boleh 3 pasang setengah, boleh. Salah satu. Kemudian sesinya tetap 3 sesi ya, dari 5 sesi kan? 5 sesi keluarga sakinah, pengelolaan dinamika keluarga, kemudian generasi berkualitas dan kesehatan reproduksi itu dari BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Kita hanya melaksanakan 3 saja. Perspektif keluarga sakinah, kemudian psikologi keluarga, mengelola dinamika keluarga itu yang harus dilakukan, dan jangka waktunya hanya 1 jam. Mandiri sudah ada juknisnya Bapak dan Ibu sekalian. Wis napa belum? Sebagian sudah melaksanakan, Mas. Sebagian sudah melaksanakan itu. Tapi kurang pasti, Pak. Kok kurang pasti gimana? Juknisnya itu, Pak. Kok juknisnya mesti, Pak? Jenengan sing nglakoni sing ora mesti. Lalu bagaimana dengan buku modul untuk keluarga sakinah? Buku modul itu akan diberikan dalam bentuk digital di PDF. Saya ditanya, Pak, kalau diberikan dalam bentuk PDF kan tidak dibaca oleh pengantin. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Kalau buku itu diberikan kepada pengantin, 1 orang, kira-kira diwaca apa? Orang, Pak. Jangankan pengantin, Pak, penghulune lho ngoco. Iya, orang. Iya. Ngaku sampean. Pak coba penghulu kasubdite lho ngoco. Ya kalau moco secara keseluruhan kan tidak, Pak. Moco paling kan judul-judul intinya saja, di scanning gitu saja. Kalau moco itu kan ya. Maka nanti akan diberikan dalam bentuk PDF. Nah, lalu ini yang bagi LKK. Apa urgensi LKK dalam konsep bimbingan keluarga? Panjenengan yang dari LKK itu mengemban tugas yang sangat berat. Apa itu? GKMNU. Kemarin sudah ikut sosialisasi dan akar kan? Nah, itu nanti Bapak dan Ibu sekalian silakan kerjasama dengan KUA untuk melaksanakan kegiatan bimbing. Nah, bahaya, Mas. Ini proses kepentingannya pusat kok. Ini yang ngakon itu sing duwe Kementerian Agama. Gusman sendiri yang perintah. Jadi nanti LKK itu harus bekerja sama dengan KUA dalam melaksanakan bimbing. Nah, bimbing itu bisa dilaksanakan oleh KUA, bisa dilaksanakan oleh Kormas. Ya kan? Karena apa? Karena jam operasional KUA kan terbatas. Ya kan? Dari jam 4 sampai dari jam 7.30 sampai jam 4. Tetapi kalau Ormas bisa jadi hari Sabtu dan hari Minggu tetap ada yang melaksanakan bimbing. Jadi nanti LKK kita berikan kewenangan untuk melaksanakan bimbing. Dan satu lagi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kami sedang merevisi PMK 20 2019 tentang kesehatan pernikahan, di mana salah satu pasal berbunyi bahwa setiap pengantin wajib mengikuti bimbing. Dan sertifikat bimbing itu menjadi persyaratan pendaftaran pencatatan nikah. Sing dadi masalah, saya tadi tanya sama Pak Man, KUA yang ada se-Jawa Timur apakah semuanya sudah ada fasilitator? Jawabannya belum semuanya. Maka mungkin untuk crash program setelah Oktober nanti kami akan menyelenggarakan kelas khusus untuk kepala-kepala KUA yang yang belum ada fasilitatornya supaya terpenuhi itu sehingga target 100% bimbingan perkawinan di Indonesia dapat dilaksanakan. Regulasinya sudah jelas. Bahkan nanti by system akan kita buat. Calon pengantin yang akan menikah kan wajib mengikuti bimbing, ya kan? Lalu bagaimana calon yang belum mengikuti bimbing? Maka satu proses bisnis itu tidak akan dapat dilaksanakan. Apa itu? Pencetakan buku nikah.
Keren Pak. Wani aku tekenane pusat kok. Masuk SMK Pak. Iya. Jadi nanti kalau pengantin itu belum mendapatkan BIMWIN, belum ada sertifikatnya, nikah bisa kita laksanakan Pak. Tetapi buku nikahnya tidak bisa dicetak. Diblokir di SIM card. Kartu tua. Gimana? Penomorannya pencatatannya. Standar pencatatan. Loh, pencatatannya kan lewat SIM card. Ya. Sudah bisa kan? Tapi bisa di-generate itu. Untuk artinya penomorannya masih bisa di-generate. Bisa. Gak bisa keluar bukunya, nggak bisa cetak. Yang buku nikahnya tidak. Ya ini yang menjadi apa ya? Kadang-kadang nganyel ya. Nganyel itu saya sering sekali membaca di Facebook itu kan, kalau kesulitan itu tiba-tiba ada satu akun sing ini loh corone ngene iki disimpah di Facebook kan begitu gitu. Tapi nanti akan satu proses bisnis untuk nyetak buku nikah tidak dapat dilaksanakan. Kalau nikahnya kalau tidak dilaksanakan jadi geger, ya kan? Tetapi kalau tidak melaksanakan BIMWIN, kita mempunyai regulasi yang kuat, Pak. Sampai pengen untuk buku nikah berarti harus Catin tua. Itu berarti nanti nomor korporasi dan nomor korporasi itu kan sebetulnya bisa di-generate Pak, bisa first come first serve, yang datang duluan dilayani duluan. Ketika nomor korporasi itu tidak harus urut kok. Enggak, maksudnya gini, ketika itu nanti masuk ke akta, biasanya pembuatan akta itu harus memasukkan nomor korporasi kalian. Harusnya dipisah. Lo kan bukan. Nomor korporasi kan tinggal dimasukkan nomor korporasi. Bedanya apa? Nomor korporasi ya. Itu menjadi persyaratan untuk nge-save akta nikah. Ya nanti dibuat untuk tidak jadi persyaratan gitu kan gampang. Angel sampean. Bukan begitu. Salah satu di antara penggagas SIM card di Indonesia itu saya. Betul. Zaman tahun 2019 itu kan di Jawa Timur namanya CNR Mas ya. 2009. 2009 itu di Jawa Timur namanya CNR. Ya. Di Jawa Tengah namanya Sikua. Ya. Di bawah di Jakarta awalnya namanya Sikua. Mas Aris itu dia yang menggagas dulu. Itu kalau ke Jawa Tengah mesti tidurnya di tempat saya. Ya. Sehingga prosesnya dari awal insya Allah saya masih tahu. Pertanyaannya gini Pak. Ya. Kalau memang sertifikat Sholat maghrib. Ini jam berapa? akad nikah boleh dilaksanakan. Jam 10. Aku kan musafir, sampai salah gini sampai. Gimana? Dulu Pak. Ini pertanyaan terakhir. Yang jadi persoalan nih. Kalau memang sertifikat BIMWIN itu menjadi persyaratan mutlak. Tadi dari Bapak adalah menjawab akad ini kan tetap dilaksanakan. Terus surat nikah tanggalnya dicetak apa setelah terbitnya surat nikah dengan nomor registernya itu? Atau bagaimana? Kalau memang surat nikah tetap sesuaikan dengan nomor registernya yang adanya hanya persoalan tidak dicetak, numpuk nanti dikawal. Ya nggak apa-apa. Kan gue yang kawal, bukan di sana Mas. ada prasyarat yang harus dipenuhi, ya kan? Sampai merasa panik, terus bisa dilaksanakan. Tidak Pak, kita harus memperkaya resources dulu. Satu ya. Kalau diwajibkan berarti di setiap kawah harus ada fasilitator. Padahal sampai sekarang belum semua kawah itu terpenuhi. Yang kedua Pak, SIMKah itu harus dipastikan settle. Karena SIMKah insya Allah sampai dengan hari ini selalu. Yang ketiga, membuat sertifikat BIMWIN digital. Iya sih. Tahu kan Peduli Lindungi itu kita ketika sudah vaksin kan tidak perlu terima dalam bentuk paper. Paperless kan? Ya. Sama Pak. Nanti dia BIMWIN di Makassar, di Sulawesi, di Surabaya, dimanapun, nanti dia terimanya paperless sehingga kemudian ketika diverifikasi itu langsung muncul bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan BIMWIN di tempat lain. Ya. Itu meskipun demikian regulasinya sudah jadi Pak.
tetapi tentu kita tidak bisa melaksanakan saat ini karena butuh sosialisasi. Ya. Karena kekhawatiran kalau SDM-nya tidak siap, kalau sarana prasarana tidak siap, masalah itu menumpuknya di salahmu jadi kepala kawan. Jajal sampai jadi kasut gini kok nggak ada masalah. Kenapa kok tidak yang virtual, bimbing virtual? Tanya nanti apa Bimbing virtual, baik. Ini mohon maaf, jadi agak molor waktunya. Bimbing virtual itu sudah kita set, jadi nanti siapapun, dimanapun, kapanpun itu bisa melaksanakan bimbing virtual. Tetapi yang melaksanakan harus lembaga yang diverifikasi oleh Kementerian. Baik, terakhir pesan saya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menutup, saya minta Bapak dan Ibu sekalian sepulang dari forum ini besok minggu depan, maka tanpa harus ada perintah dari saya, tanpa harus ada surat-suratan dari Pak Aman atau dari Kanwil, segera laksanakan bimbing. Boh kuwi sing teko wong loro, wong telu setengah, wong papat setengah, laksanakan bimbing. Gitu ya. Harapan saya Bapak dan Ibu sekalian nyambut damine awake dhewe, bekerjanya kita insya Allah kalau kita ikhlas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang tenang, sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga kita menjadi anak-anak yang sholihah. Keluarga kita betul-betul menjadi tempat berteduh kita, tempat berlindung kita, tempat kembali kita, di mana orang-orang yang mencintai kita ada di sana. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada salah-salah kata Mas ngapura Mas yo. Iki mau kenalan dari Guyon. Iki mau Guyon dari ini. Mohon dimaafkan karena saya menganggap bahwa panjenengan semua adalah bagian dari saya. Saya kalau disudet getai kira-kira ya warnanya kayak warna KUA begitu. Tepuk tangan untuk kita semuanya orang-orang yang hebat. Terima kasih teman-teman apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Ada tolong ya tugas main. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.